Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memuji dengan sebanyak-banyaknya pujian, sebagaimana layak dan pantas untuk senantiasa kita puji sebagai satu-satunya pencipta. Dan dengan nikmat-nikmatnya pula kita masih bisa beraktivitas di hari ini. Dan alhamdulillah Allah masih berikan kita taufik untuk bisa berlelah-lelah memanfaatkan sisa waktu tidur kita untuk bangun lebih awal sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita tahu untuk subuh kali ini kan jam 4:11 ya kalau nggak salah ya. Jadi semakin pagi, maka seiring semakin paginya subuh, maka semakin banyak pula aliran-aliran sesat yang muncul, yakni mereka yang melaksanakan sholat subuh di waktu duha. Itu aliran sesat namanya. Tapi kita alhamdulillah bisa melaksanakan sholat berjamaah, bahkan berdiri bersama imam, yang mudah-mudahan sholat ini menjadi penghapus dosa yang kita lakukan di antara isya dengan subuh. Demikian juga dengan zuhur nanti, Allah jadikan sebagai penghapus dosa yang kita lakukan di antara subuh dengan zuhur. Demikian juga dengan asar, Allah jadikan penghapus dosa yang dilakukan di antara zuhur dengan asar dan seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati mukaffiratun lima bainahunna. Sesungguhnya di antara sholat Jumat dan di antara sholat-sholat yang 5 waktu itu ada penghapus dosa. Maka bagi seorang mukmin tatkala berdiri untuk melaksanakan sholat-sholat wajib, ada keyakinan di dalam hatinya bahwa Allah sedang menggugurkan dosa-dosa yang aku lakukan, kecuali dosa besar. Dan ada dosa yang sebetulnya lebih berbahaya ketimbang dosa yang dilakukan ya kepada Allah. Kalau nggak sholat itu kan hubungannya dengan Allah. Dan Allah mah cukup dengan beristighfar, bertaubat, Pak. Tapi kalau dosa kepada sesama, itu mohon maaf, tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan zakat, kecuali minta maaf. Maka terus belajar agama sampai kita tuh benar-benar paham bahwa sholat tuh nggak bisa menghapus dosa zalim kepada orang lain. Kenapa? Nabi SAW bersabda, atadru mal muflis, kalian tahu nggak yang disebut bangkrut itu apa? Malah dirhaman wala dinaron ya Rasul. Orang yang nggak punya harta, nggak punya dinar, nggak punya dirham ya Rasul. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa saumin wa hajj. Orang yang bangkrut itu kata Nabi adalah orang yang nanti di hari kiamat datang pede membawa amal sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, tilawahnya, sedekahnya, tapi lelah letihnya dari ibadah itu semua tidak mendatangkan sedikit pun manfaat. Kenapa? Dia lupa dulu ketika di dunia dia pernah menuduh si ini, memfitnah si ini, menggibah si ini, qad syatama hadza wa akala mala hadza. Pernah memakan harta yang bukan haknya, pernah mengucurkan darah saudaranya, menuduh si ini, memfitnah si ini. Akhirnya tatkala mizan didirikan, keputusan ditetapkan, apa yang terjadi? Orang menuntut dirinya. Kini ngaji subuh Pak, harus semangat. Ngaji subuh gini aja masih ada aja yang pada nunduk gitu kan. Pokoknya kudu semangat kalau subuh.
Orang menuntutnya, ya Rob, dia pernah menuduhku, dia pernah mengulurkan darahku, mengucurkan darahku, dan sebagainya. Akhirnya apa? Kebaikannya Allah berikan untuk menutupi orang yang menuntutnya. Berikan pahala sholatnya, masih nuntut lagi, berikan pahala zakatnya, terus sampai fa'in faniyat, habis tuh kebaikan-kebaikannya, tapi orang masih datang banyak untuk menuntutnya. Maka kata Allah, timpakan dosa orang yang menuntut kepada dirinya. Bayangin. Jadi orang yang masuk neraka itu kalau dilihat dari hadis ini bukan orang yang gak punya amal, Pak. Amalnya justru sempurna, bahkan tadi lengkap membawa rukun Islam yang 5, Pak. Haji. Ternyata yang sudah lengkap rukun Islam yang 5 saja belum cukup untuk bisa menghantarkan dirinya kepada surga ketika kita tidak baik hubungan kita dengan sesama. Maka dari hadis ini sebetulnya kita bisa mengambil istimbat, semakin hebat hubunganmu dengan Allah, semestinya semakin baik pula hubunganmu dengan sesama. Tahajud, baca Quran terus, tetangga kelaparan padahal tahu, gitu kan, napas nage Senin Kemis, gitu kan. Dengan Allah baik hubungan, dengan sesama nggak mau bertegur sapa, nggak mau ucapan salam, padahal itu menjadi hak seorang muslim yang harus ditunaikan. Itu kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau bertemu dengannya itu ucapkan salam, dan yang wajib adalah yang menjawabnya. Tapi kadang hak-hak ini dengan sesama sudah sulit untuk bisa ditunaikan. Orang sekarang apalagi anak-anak muda bukannya assalamualaikum ketemu, bro, piye kabare bro, gitu, anjay, gitu kan, dan sebagainya. Hak-haknya itu sudah tidak tertunai. Jadi terus belajar agama sampai kita tuh benar-benar paham bahwa sholat itu nggak bisa menghapus dosa kezaliman. Maka dari sini juga menunjukkan seorang mukmin itu harus betul-betul menjaga, karena dalam agama ini lebih banyak Allah atur dalam Al-Quran, baik dalam hadis itu tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan manusia. Kalau dengan Allah makan sedikit, dalam syahadat aja, syahadat sholat, ya, zakat, itu hubungan dengan sesama, Pak. Maka perlu kita kaji kembali dalam hidup kita. Entah, jangankan memikirkan tetangga lah, orang lain. Ada nggak gitu kan, kita adil terhadap anak-anak kita. Kita menunaikan kewajiban kita sebagai suami terhadap anak-anak kita, terhadap istri kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingat, setiap diri kalian itu adalah pemimpin. Dan laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Dan itu akan mas'ulun an ra'iyati. Semua kita pasti akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Ingat, kepada keluarga itu bukan hanya sebatas ngasih yang duniawi saja, tapi ukhrawi. Berapa kali kita dalam hidup menasehatin anak yang baik-baik, memberikan mau'izah yang baik-baik kepada anak. Atau jangan-jangan lebih banyak ngomong dengan anak ketika marah saja. Padahal mau'izah itu harus kita lakukan sebagai ayah. Perhatikan dalam Al-Quran, dialog ya, yang ada di dalam Al-Quran. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku sayang, jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah. Penanaman akidah dari semenjak anak itu kecil. Berapa kali kita menggiring, mendorong anak-anak kita untuk tetap istiqomah sholat di masjid berjamaah. Itu mungkin hal sepele, tapi pasti akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang kepemimpinan kita. Nah, maka berangkat dari hadis tadi, seorang mukmin tentunya ya, yang diharapkan dalam kehidupan ini dari lelah kita ini tiada lain adalah akhir yang indah. Kehidupan yang berujung kepada keridhaan Allah. Dan itu orang-orang seperti itu sudah dipanggil dari semenjak dahulu di dalam Al-Quran. Kalimat ya ayyatuhal nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang tenang, yang senantiasa istiqomah di atas ketaatan, dari dulu sudah dipanggil oleh Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah sudah memanggil kita. Ya, tiada lain ujung daripada keinginan kita adalah surga. Dan ada satu hadis yang mungkin jarang disampaikan atau bahkan mungkin kita baru kenal, bahwa sebetulnya Nabi SAW pernah menjamin tentang 6 hal ketika ada pada diri kita. Maka kata Nabi SAW, admanu lakumul jannah, aku menjamin kalian surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, datang dari sahabat Ubaidillah bin Samit radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Jagalah, usahakan ada, maksudnya ada pada diri kalian 6 hal. Ketika ada pada diri kalian 6 hal ini, maka aku menjamin surga. Apa yang pertama kata Nabi SAW? Usduku idza hadastum. Ini yang pertama. Usduku idza hadastum. Ini kan nggak pada bawa catatan. Coba diingat. Usduku idza hadastum. Nih, pakai isyarat visualnya usduku. Ya, usduku idza hadastum. Jujur ketika berbicara. Usduku, sodik. Makanya sodik itu artinya benar, jujur. Makanya kalau namanya sodik tapi nggak bohong wae, bukan sodik, kita mah kadzib namanya. Ya, usduku idza hadastum. Ya, pakai fa, hadas. Ya, hadis itu sama. Usduku idza hadastum. Oke, jujur ketika berbicara. Yang kedua, wa aufu idza wa'adatum. Wa aufu idza wa'adatum. Oke, apa yang kedua? Takutnya lupa yang pertama. Yang pertama apa? Usduku idza hadastum. Yang kedua, wa aufu idza wa'adatum. Ya, memenuhi janji. Penuhi ketika engkau berjanji, kata Nabi. Ini 6 perkara nih. Sebetulnya sederhana, tapi kalau bukan dorongan yang kuat dari Allah, kita juga akan sulit. Berapa banyak orang yang dengan mudah lisannya berbohong. Ya. Berapa banyak orang yang ketika berjanji hanya bermodalkan kalimat insya Allah, tapi insya Allah itu tidak ditunaikan dengan sebenar-benarnya. Padahal insya Allah itu harga mati. Kecuali darurat nggak bisa dilaksanakan. Gitu. Insya Allah saya hadir gitu, kecuali bobo. Bobo mah jangankan ngaji, datang ke pengajian Pak, ngebunuh orang aja kan tidak dikatakan dosa, iya kan? Mimpi misalkan bapak pakai golok gitu kan, batal hukum kan? Bahkan bapak misalkan tidur nih nggak bangun-bangun, sholat subuh enggak, sholat duhur enggak, sholat asar enggak, dosa enggak? Karena bapak tertidur. Enggak dosa. Rufi al-qalam. Enggak diapa-apain sama Allah orang yang tidur sampai dia bangun. Makanya kalau enggak ingin sholat ya tidur terus gitu ya. Itu mah bukan tidur, saya pikir latihan mati. Dan itu banyak terjadi ketika di bulan Ramadan. Latihan mati. Jadi yang pertama usduku idza hadastum. Yang kedua, wa aufu idza wa'adatum. Nah, wa'adtum, al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman tuh ada kan. Al-Qur'an tuh isinya salah satunya al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Wa aufu idza wa'adtum. Yang ketiga, wa'adul amanata idza tumintum. Nah, ini agak sulit saya kayak. Nah, tapi ingatnya si adul aja nomor 3 ya. Wa adul amanata idza tumintum. Dan tunaikan amanah ketika engkau dipercaya.
Ya. Wa adul, ingat nomor 3, ingat siapa? Si adul, ya. Wa adul, dan tunaikan amanah. Wa adul amanata, tunaikan amanah. Idza tumingtum, apabila kamu diamanahi. Kemudian yang keempat, wahfadzu furujakum. Yang keempat, saya yakin ini nomor 1, 2 udah pada hilang apa-apalah. Cuman saya bacakan dulu teh biar Bapak nanti ngeh ketika saya menjelaskannya. Nah, enak kecuali yang bawa catatan tuh, walaupun dalam bentuk aplikasi. Makanya nanti kalau ngaji minimal bawa HP lah, dicatat. Jadi pulang ditanya tadi ngaji naon ya? Oh, ada 6 perkara. Yang pertama, menguras bak mandi. Ingat itu ya. Yang keempat, wahfadzu furujakum, menjaga furuj. Dari kata farji, bentuknya jamak, furuj. Wahfadzu furujakum, orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi adalah orang yang mampu menjaga kemaluan. Dan ini ada terkait dengan poin yang kelima, wa ghuddu absarakum, tundukkan pandangan kalian. Karena maksiat itu biasanya berawal dari mata, turun ke hati. Orang yang zina itu nggak langsung sama setan tuh digoda langsung bisa 360 derajat langsung zina, enggak, dari pandangan. Ya, kemudian dialirkan ke hati, ada kekotoran di dalam hatinya, kemudian dia melakukan maksiat kepada Allah. Maka orang yang mohon maaf ahli surga itu secara tidak langsung ya adalah orang yang mampu mengemas, membingkai hawa nafsunya, sekalipun pandangan matanya yang dia lihat adalah sesuatu yang mengenakan. Tapi dia saring dulu sebelum masuk ke dalam hati, sehingga hawa nafsu itu bisa dia bingkai. Jadi hawa nafsu itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus dibuang, enggak, karena itu sudah menjadi bagian daripada diri kita, dari bagian dari hidup dan kehidupan kita, bagian nikmat bahkan yang Allah berikan kepada kita. Bayang nggak kalau manusia nggak ada nafsu, Pak? Nggak akan Bapak kawin, bukan kawin lagi, nggak akan Bapak kawin gitu ya. Nggak akan Bapak cinta kepada harta, nggak akan Bapak cinta kepada dunia. Ya, yang perlu kita lakukan dengan hawa nafsu adalah bagaimana menjadikan ya hawa nafsu itu tunduk kepada keimanan, sehingga iman itu benar-benar menjadi pemimpin bagi hawa nafsunya, bukan hawa nafsu yang menjadi imam dan iman menjadi makmum dalam hidupnya. Nah, yang terakhir, wakufu aidikum, wakufu aidiakum. Kufu itu artinya menjaga dari berbuat zalim kepada orang lain. Aidiakum tuh tangan artinya, ya, tapi diartikan menjaga dari perbuatan zalim. Wakufu aidiakum, bahasa artinya mah tahan tangan kalian. Maksudnya adalah wakufu aidiakum, tahan, jaga dari berbuat zalim. Nah, ini terkait dengan tadi di prolog yang saya baca. Mudah-mudahan 6 perkara ini mampu kita perjuangkan untuk senantiasa ada di dalam diri kita. Setidaknya yang pertama menjadi ilmu buat kita. Setelah tahu, kita akan berupaya untuk mengamalkan. Ini juga kalau bukan Nabi SAW yang berbicara, kita nggak mungkin percaya. Dan tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Rasul dan kami taat. Bukan sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami berpaling. Apalagi kami mendengar dan kami pikir-pikir dulu. Nah, itu mah lebih parah. Seorang mukmin tatkala ada sabda Nabi, dia harus mengatakan sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, aku mendengar dan aku taat. Yang pertama, usduku idza hadastum. Ngomong, berbicara yang jujur ketika berbicara. Dengan kata lain, kata para ulama, orang yang akan dijamin masuk surga adalah mereka orang-orang yang mampu menjaga ucapannya, mampu menjaga lisannya, tidak mengumbar janji, tidak berbohong. Ya, bahkan kata Nabi SAW di hadis yang populer itu bahwa ayatul munafikin salasa. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara, dia dusta. Maka seorang mukmin ya, yang yakin akan janji Nabi, dia akan berupaya untuk menjaga lisannya. Lisan itu memang kecil bentuknya tapi sangat besar bahayanya.
Ya, bahkan di dunia ini yang paling tajam sebetulnya bukan silet, bukan pedang, tapi lidah. Kulidah mah Pak, sok Bapak dipukul secara fisik, paling biru sih biru, tapi 3 hari menghilang. Tapi kalau yang luka adalah hati, ketika lisan orang itu zalim kepada kita, itu bisa berbulan-bulan. Bahkan suka ada kalimat mau diampuni sih sampai 7 turunan. Kebayang nggak 7 turunan gara-gara lisan, Pak? Lisan, satu tatanan kehidupan, satu komunitas, satu perumahan bisa hancur. Tatanan masyarakat itu gara-gara lisan. Bahkan kemarin kan yang viral, beberapa kota mengalami kehancuran itu kan tidak lain disebabkan gara-gara lisan. Hanya gara-gara kata TOEOL, ya kan? Ya tolol. Gitu, tapi bisa merusak, memancing, ya. Alhamdulillah. Makanya itu dalam Islam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik, kalau tidak bisa diam. Ini saking pentingnya. Dan inilah indahnya Islam, Pak, dalam berbicara, dalam bergaul itu ternyata sampai ada Rasulullah tuh hadis-hadisnya. Bayangkan di agama lain ada nggak gitu aturan ketika, mohon maaf kata Nabi SAW, idza kuntum salasatan, apabila kamu dalam keadaan bertiga, maka fala yatajasnani dunal akhar, jangan berbisik berdua tanpa mengajak yang ketiga. Itu nggak ada Pak, didapati di agama lain, diatur sedemikian rupa, bahkan dalam bab hubungan dengan kita bagaimana berteman. Kenapa nggak boleh berbisik berdua kata Nabi? Fa innahu yuhsinu, khawatir yang nggak diajak berbisik teh merasa sedih. Masya Allah. Bahkan tadi mangkana yu'minu Allah, Nabi awali dengan siapapun yang beriman, ngaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik, kalau tidak bisa diam. Kalau bahasa orang Gerahama, think today and speak tomorrow, gitu ya. Bener nggak sih yang think today ditulis nama think today and speak tomorrow, berpikir hari ini, ngomong kemudian. Ya, mikir heula baru ngomong. Artinya sekiranya ucapan kita itu ada manfaatnya, mendatangkan manfaat, ucapkan. Tapi sekiranya mendatangkan madarat, ya lebih baik menahannya. Kita yang sudah usia 45, 50, hati-hatilah ngomong tuh ya. Jangan seenak dewe, itu bahasanya. Kita sering Allah latih, Allah perlihatkan gitu kan supaya kita belajar. Ada orang tua yang semakin tua teh anak-anak semakin gak suka dengan ucapannya, dengan kemarahannya dan sebagainya. Ada nggak Pak? Sering kita, itu tuh sebetulnya pelajaran. Ya Allah, kasihan udah tua tapi nggak disukai, bahkan sering dimaki-maki sama anak-anak kecil gitu kan yang main-main. Saya suka mikir, ya Allah ini pelajaran. Jangan sampai di saat saya tua nanti kelakuan saya seperti itu, nggak disukai orang, bahkan anak-anak pun nggak menyukai dirinya. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Walaupun kadang kita harus tegas, apalagi di masjid memang harus tegas gitu Pak. Dan itu masa bodoh dengan penilaian manusia. Nggak boleh itu mah, dalam hal itu mah, dalam hal disiplin anak harus tegas di situ. Beda. Ini mah ada gitu kan, yang bukan urusan yang sepele tapi anak-anak teh ya nggak suka gitu kan. Dan biasanya kalau orang tegas di masjid mah anak-anak bukan ngejek tapi yang ada segan, bener nggak? Saya juga di masjid dulu di Algoni itu paling bawa cepretan malah. Jadi saya tuh ada istilah tim apa ya, askar. Kalau salat tarawih teh anak-anak nggak ada yang berani Pak, karena di belakang tuh selalu ada yang jaga, anak muda teh 2 bawa cepretan Pak, bener cepret. Itu dari zaman saya dulu. Tapi nggak tahu sekarang udah nggak ada. Nggak apa-apa, kata Nabi juga padribuhu, harus dipukul kalau udah 10 tahun mah ya. Kecuali bapak-bapak yang ngobrol, bukan dipukul lagi, itu mau digergaji. Gitu. Jadi saya sarankan nih, biar ada, tapi di sini relatif nggak terlalu berisik kok kalau setiap tarawih. Itu anak-anak. Kenapa? Karena saya ingat Nabi Pak, Nabi itu ada anak nangis aja dipercepat sholatnya, dipersingkat. Takutnya nanti kalau saya ngimamin di sini anak berisik, saya singkat terus gitu kan. Kan bapak-bapak di sini mah selalu ini ya udah terbiasa itu, saya ngimamin kalau di sini itu kan satu halaman kan. Udah biasa di sini mah enak gitu.
Kecuali kalau dilihat ada yang batuk-batuk, ada yang apa, udahlah itu mah paling setengah halaman gitu dan sebagainya. Kode. Tapi Pak, ini berkaitan dengan Al-Quran, kalau bisa adalah dari 114 surat itu ada satu surat yang benar-benar Bapak cintai kalau bisa. Saya tuh cinta banget misalkan sama surat Ar-Rahman tuh cinta banget. Saya tuh suka banget sama Qul Huwallahu Ahad, harus itu tuh Pak. Jangan sepelekan. Ingat sahabat Ubaidillah bin Samit, ya, pernah diutus oleh Rasulullah untuk memimpin perang. Nah, dia selama memimpin perang itu selalu mengimami. Dan yang didapati oleh para sahabat, Ubaidillah bin Samit ini, dia nggak pernah mengimami dan selalu memakai bacaan Qul Huwallahu Ahad. Itu Masya Allah luar biasa kan? Sahabat saya kira lebih kalah sama kita ya. Karena kita mah lebih dari dulu sering pakai Qul Huwallahu Ahad. Sampai, jadi kalau misalkan baca ayat pertama misalnya hal ataka haditsul ghasyiyah dan selesai, lalu beliau bismillahirrahmanirrahim Qul Huwallahu Ahad. Ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau selalu memakai Qul Huwallahu Ahad? Karena saya cinta. Akhirnya setelah pulang sampai lagi kemari ke Madinah, diadukan oleh sahabat, ya Rasulullah, Ubaidillah bin Samit itu punya kelakuan seperti ini. Dan Nabi SAW justru mengkonfirmasi. Cuma kata Nabi, apa alasannya? Nah, ketika ditanya kata para sahabat, Ubaidillah bin Samit sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Apa jawab Nabi SAW? Dengan sebab kecintaan Ubaidillah bin Samit terhadap Al-Ikhlas, maka itulah yang menyebabkan Ubaidillah bin Samit masuk nanti ke dalam surga. Masya Allah. Jadi insya Allah bapak-bapak di sini ahli surga semua. Ya, karena apa? Ya bacaannya itu di rumah. Kalau di sini pengen dengerin tuh ya. Kalau salat di rumah kita saya Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, ahli surga semua. Enggak, bukan itu maksudnya. Istimbat hukum ya, dan kalau dari sisi fikih ini tuh menunjukkan bahwa bolehnya kita membaca 2 surat, 3 surat lebih dalam satu rakaat itu. Kalau kita belajar usul fikih dan sebagainya, itu istimbat hukumnya yang bisa kita ambil adalah itu. Bukan masalah Qul Huwallahu Ahad nih menjamin masuk surga. Tapi ketika kita cinta, misalkan bapak mah kan cintanya itu surat Al-Baqarah gitu kan ya. Udah, setiap baca teh Al-Baqarah gitu, nggak apa-apa Pak. Misalkan Allahu Akbar, idza zulzilatil ardu zilzalaha, selesai. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Itu juga surat Al-Baqarah. Itu mengejek ya. Masa cuma satu ayat Alif Lam Mim doang. Nah, saya teh lagi ngomong apa kok ke hadis ini, kisah ini? Al-Ikhlas. Jadi bikin Pak dalam hidup ini kita tuh benar-benar cinta terhadap satu surat. Bahkan orang tua yang cinta terhadap ayat Al-Quran, maka dibikin nama anak teh Al-Imran gitu kan. Terus siapa lagi? Yunus gitu kan. Jadi ingat kisah si Ustadz dilamar sama 3 orang anak, yang satu Ali Imran, yang satu Anas, yang satu siapa? Yang tadi Musa ya. Ketika Ali Imran, ketika Anas, si Anas mah gampang. Kamu namanya siapa? Anas. Kamu mau ngelamar anak saya, coba baca surat Anas sesuai nama kamu, dibaca surat Anas. Kalau udah birabbin nas, malikin nas, gampang selesai. Pasti Ali Imran itu yang berat. Akhirnya dia ngawadohnya ngomongnya gini, Bapak memang nama saya Ali Imran, tapi biasa panggilan saya sehari-hari Kulhu, katanya gitu. Itu mah anekdot, nggak usah dipercaya ya. Nah jadi jemaah sekalian, usduqu idza hadastu. Jujur ketika berbicara. Dengan kata lain, mampu menjaga lisan kita. Ingat tadi, bahaya lisan lebih dahsyat daripada bahaya fisik gitu kan ya. Karena kalau lisan biasanya masuknya ke hati dan itu berlangsung lama. Nah dengan kata lain, bahwa ahli surga itu adalah orang-orang yang benar-benar mampu menjaga kejujuran dari nikmat lisan yang Allah berikan kepada dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, takutnya nggak keburu. Sampai jam berapa suruh kita? 23 tuh, sebentar lagi. Ada 6 soalnya, ada 6 poin. Jangan sampai jadi PR.
Jadi yang pertama apa Pak? Usduku idza hadastum. Hafal lah ya insyaallah ya. Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Imam Ahmad dari jalan sahabat Ubadah. Yang ini mah kalau yang tadi Ubaidillah ya. Ubadah bin Samit. Salah satu periwayat hadis. Ubadah bin Samit, dan banyak kita dapati hadis-hadis dari jalur periwayatan Ubadah bin Samit. Yang kedua, wa'aufu idza wa'adtum. Penuhi ketika berjanji. Ini masuk dalam hak-hak muslim kan? Idza laqitahu fasalim alaihi wa idza wa'ada fa'ajibhu wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila diundang maka penuhi undangan tersebut. Nah, ini salah satunya memenuhi undangan. Usahakan ketika ada undangan, entah itu walimah ya, pernikahan ataupun misalkan dan yang lainnya, berupaya untuk kita memenuhi saudara kita. Jadi dengan ini hubungan sesama manusia loh yang tadi saya sebutkan. Dalam Islam itu lebih banyak perkara-perkara yang Allah atur supaya kita lebih banyak menjaga hubungan sesama manusia. Dengan kita memenuhi janji, sebetulnya itu membangun kepercayaan, silaturahmi di antara sesama kita. Coba kalau misalkan kita ya berjanji tapi tidak memenuhi, kira-kira orang suka nggak ke kita Pak? Nggak akan suka Pak ke kita. Dan itu akan menjadi track record dalam kehidupan kita. Bagaimana itu kan orang ini akan bermudah-mudah tatkala menemukan kesulitan ketika track recordnya buruk. Ya, makanya salah satu hikmah di Quran surat Al-Insyirah ketika Allah berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ingat Muhammad, aku telah mengangkat ingatan tentangmu. Setiap kali orang mengingat tentangmu, yang diingat adalah kebaikan, perjuangan, semangat, bagaimana ibadahnya. Ya, yang Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga tapi masih bertahajud, masih berlelah-lelah, bahkan dijadikan sebagai kewajiban. Wa rafa'na laka dzikrak, dan ingat Muhammad, aku angkat ingatan tentangmu. Manusia yang 14 abad lalu telah berlalu, tapi namanya tetap hidup di ingatan kita. Bahkan setiap kali kita bersalawat kepada baginda, apa yang terjadi? Kadang meleleh hati kita. Ustaz Masykur tuh waktu kita ziarah ke Madinah tuh kan, itu mulai dari masuk babus salam itu kan, sebetulnya udah merinding ya. Yang pernah umrah atau yang sudah haji mah apalagi ya, lebih lama di situ. Itu merinding pas udah ini, saya bilang ini babus salam, tempat masuk lurus itu melewati raudhah, di situ maka di situ assalamualaikum ya Rasulullah, sambil mengucapkan itu tuh udah meleleh air mata tuh Pak. Jadi warafa'na laka dzikrak, dan mohon maaf seringkali kemudahan itu datang kepada orang-orang yang punya track recordnya baik. Maka orang-orang yang senantiasa memenuhi janji, membina hubungan baik dengan sesama manusia, ya, dia akan lebih mudah mendapatkan pertolongan dari saudaranya ketika dia menemukan kesulitan. Ya, karena apa? Memiliki track record yang baik. Gitu. Jangan harap kita akan ada yang menolong kalau track record kita buruk. Wa rafa'na laka dzikrak. Artinya apa? Sebisa mungkin kalau bisa track record kita itu baik, supaya ketika kita tiada itu yang diingat adalah kebaikan-kebaikan kita. Dunia ini tidak akan berlangsung lama. Siapapun orang yang diingat kebaikannya setelah dia tiada, itulah hakikatnya dia pemenangnya. Maka wa'aufu bil wa'aufu idza wa'adtum, ya, berupaya untuk senantiasa memenuhi ketika berjanji. Yang pertama apa? Usduku idza hadastum. Yang kedua wa'aufu idza wa'adtum. Yang ketiga, ingat siapa? Wa'adul. Minimal ingat si adulnya aja. Wa'adul amanah. Amanata wa'adul amanata wa'adul amanata idza tumingtum. Ya, tumingtum. Wa'adul amanata idza tumingtum. Ya, amanah, tanggung jawab memang sangat penting di dalam Islam ya. Karena Allah memuji orang-orang yang amanah. Gitu. Bahkan amanah ini dianggap sebagai sebuah tanda keimanan.
Dan Allah sangat membenci orang yang ketika diberi amanah dia tidak amanah dalam hal apapun. Apalagi ini di sini DKM ya, sebagai ketua, awas amanah gitu ya. Ketika ada ustadz minta kaki, kirim kaki. Jangan ustadz minta kaki dikasih kepala, berarti kan tidak amanah. Enggak, itu mah bercanda ya, tapi yang pasti kepemimpinan antum akan dipertanyakan kelak di yaumul qiyamah. Ya, memang surga itu berat untuk menempuhnya karena di atas. Kecuali neraka akan mudah, banyak orang terpeleset karena posisinya di bawah. Sekali lagi, surga itu memang berat untuk menempuhnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Mu'ad kan, kata Mu'ad, ya Rasul, akhbirni atau dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Tunjukkan kepadaku amalan-amalan yang bisa menyampaikanku ke dalam surga. Apa jawabnya? Sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azim. Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, perkara yang agung, perkara yang berat. Memang tidak mudah untuk masuk surga. Perlu upaya untuk kita berusaha menitinya. Tadi saya sampaikan surga itu di atas, maka berat. Beda dengan neraka, neraka mah di bawah. Berapa? Neraka mah di bawah, banyak orang terpeleset bahkan. Saking mudahnya, saking turunnya ada di bawah. Nah, wa'adul amanah. Lanjut aja. Yang keempat, wahfadhu furujakum. Wahfadhu furujakum. Dan hendaklah kalian menjaga parji gitu. Makanya kalau ke anak tuh bilangnya parji, jangan TIT gitu ya. Ini karena direkam makanya saya susah juga. Jadi ke anak tenak itu parjinya udah dicuci belum, udah dibersihin belum gitu. Parji, kemaluan, baik. Ya. Dan ini tentunya sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun walladzina hum li furujihim hafidhun. Sungguh beruntung orang-orang beriman itu. Aflaha ya. Dan ini salah satu karakter ahli surga. Wahfadhu furujahum. Di dalam Al-Qur'an walladzina hum li furujihim, dan mereka orang-orang yang terhadap parji mereka menjaga. Masya Allah. Dan ini terkait dengan yang kelima, orang akan mampu menjaga kemaluan ketika dia mampu menjaga pandangan. Waguddu bi absarakum, ya. Hendaklah mereka menjaga pandangan. Bukan berarti harus tunduk gitu. Enggak, gitu kan. Apalah artinya tunduk tapi hawa nafsu masih tinggi gitu kan. Yang dimaksud di sini itu adalah melemahkan hawa nafsu kita. Karena kalau orang, mohon maaf, sekalipun dia melihat seperti ini dengan pasangan, dengan lawan jenis, tapi hawa nafsunya terbingkai, udah nggak akan ada. Ya, keburukan di dalam parjinya, gitu kan? Atau hawa nafsunya yang mendorong untuk dia berbuat zina. Jadi yang dimaksud ini adalah orang yang benar-benar mampu mengemas hawa nafsunya. Apapun yang dipandang itu tidak membuat dirinya menghayal atau melakukan perzinahan dan sebagainya. Saya mah mau godul basor, nunduk ke jalan, enggak, bukan seperti itu. Ya, tapi yang intinya adalah mampu membingkai hawa nafsu kita. Sehingga pandangan itu benar-benar mampu disaring dulu sebelum masuk ke hati. Makanya kan ketika hadis itu secara umum baik laki-laki dan perempuan berbicara tentang apa? Tentang senyum, ya. Senyum kepada siapapun itu adalah sedekah. Tapi bagi perempuan hati-hati. Apalagi dengan lawan jenis. Kenapa? Khawatir ada tomak di lawan jenis tersebut. Ya, ada keburukan, ada kekotoran di dalam jiwanya. Maka ahli surga dengan kata lain adalah orang-orang yang benar-benar mampu menjaga matanya. Terkait dengan mata sendiri kan Nabi SAW bersabda, salah satun la tarau a'yunuhumun naro yaumal qiyamah. Ada 3 mata yang akan menyelamatkan orang yang punya mata tersebut dari api neraka. Jangankan, kata Nabi, dia masuk ke dalam neraka, hatta melihatnya saja pun tidak. 3 mata yang akan menyelamatkan orang yang punya mata. Jangankan dia masuk neraka, masuk melihatnya saja pun tidak.
Yang pertama apa? Ainun harasat fisabilillah. Mata yang selalu semangat ketika dibawa di jalan Allah. Ngaji sajam teh, kuat teh matana. Dan ini kita didapati hanya ada di Masjid Al-Mujahidin Geraha Harapan, Blok AA. Wow, kalau dibawa nonton bola mah ngantuk jamaah di sini mah ya. Tapi kalau dibawa ngaji, tuh kayak Pak Haji Hairul dari tadi senyum-senyum gitu kan ya. Matanya semangat kan tuh kan. Senyum-senyum gitu. Tapi alhamdulillah sih, mudah-mudahan istiqomah. Ainun harasat fisabilillah. Ini mah dibawa Jumatan sedikit udah berat mata teh ya. Khotibnya kelamaan katanya. Padahal saya mah biasa sampai salam itu 30 menit. Tapi misalkan lebih sedikit kadang ada sih. Dibawa ngaji, dibawa taraweh berat mata teh, hati-hati. Mata orang yang akan menyelamatkan si pemilik mata tersebut salah satunya adalah ainun harasat fisabilillah, mata yang selalu semangat ketika digunakan di jalan Allah. Yang kedua, ainun bakat min khasyatillah, mata yang selalu menangis Pak ketika takut ingat Allah, ingat akan dosa-dosa, kemudian dia berzikir kepada Allah, kemudian tidak terasa fafadat ainahu, berlinang air matanya. Air mata di malam hari, di saat tahajud, di saat menyendiri itu air mata mahal Pak, karena ia terlahir pasti dari keimanan. Beda kalau kita nangis bareng-bareng Pak, bisa jadi karena kepancing sama temen yang di samping. Sedih ya sedih, kenapa kamu nangis? Itu lihat teman saya nangis jadi sedih gitu kan ya. Makanya orang yang masuk naungan di hari kiamat, kategori mendapatkan naungan itu adalah rajulun dzakarullaha khalian, disebutnya juga seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan menyepi, menyendiri. Di hadis itu nggak disebutkan orang yang berzikir secara bareng-bareng rame-rame gitu kan, kemudian nangis gitu, enggak. Tapi berzikir sendiri, menyepi, kemudian fafadat ainahu, tidak terasa berlinang air matanya ketika ia ingat Allah, ingat akan dosa-dosa dan takut kepada Allah. Makanya saya katakan air mata yang ketika turun di saat menyepi itu air mata mahal. Jarang Pak, berapa kali kita coba sholat tahajud kita nangis. Bahkan orang-orang yang sering tahajud, rasa-rasa itunya mulai terkikis, kadang kurang, kadang bahkan hilang. Padahal Abu Bakar asifan. Abu Bakar itu setiap kalau disuruh ngimpin sholat pasti dia menangis. Jadi karena Abu Bakar asifan. Asif tuh ya tukang menangis. Makanya kalau di kita anak jangan dikasih nama Asif, Asep. Ya, Asif itu Asep, nanti sok sedih mulu gitu. Bergemuruh jiwanya, dadanya gitu kan. Dan sekali lagi itu air mata mahal. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa bangun malam, terus kita sholat walaupun ya hanya 2 rakaat, terus witir 3, tapi istiqomah. Tapi di situ kita ada khasyah di dalam jiwa kita. Makanya di dalam Quran surat Qaf kan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan surga kami dekatkan kata Allah dengan jarak yang tidak jauh bagi siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Sampai Allah mengatakan, hai, inilah perkara yang dulu pernah aku janjikan kepada kalian, yaitu surga. Bagi siapa? Likulli awab, tawab, orang yang gemar bertaubat, gemar beristighfar. Ya, orang bertakwa yang gemar beristighfar. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Alangkah beruntungnya orang-orang yang ketika nanti mendapati catatan buku amalnya di hadapan Allah, lalu didapati istighfaran katsiran, banyak istighfar di dalamnya. Likulli awab, mereka yang gemar bertobat. Yang kedua, awabin hafid. Al-hafid, mampu menjaga syariat, menunaikan perintah dan menjauhi larangan. Nah, yang ketiga, man khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang nanti surga didekatkan kepada mereka itu adalah orang yang ada khasyah di dalam jiwanya, ada rasa takut kepada Allah. Dia tahu dia tidak bisa melihat Allah, tapi yakin seyakin-yakinnya di dalam jiwanya bahwa Allah melihat dirinya, Allah memperhatikan amalnya. Dan ini mahal Pak. Tidak semua orang diberikan karunia rizki khasyah, rasa takut kepada Allah.
Dan ini terkait poin yang ketiga, ini terkait dengan tadi. Mahal air mata yang ketika kita titikan karena khosyah, rasa takut kepada Allah. Ini yang kelima, waguddu absarakum, hendaklah menundukkan pandangan. Nah, yang terakhir adalah wakufu aidiakum, tahan tanganmu. Wakufu aidiakum, enggak bakalan, enggak saya suruh hafal panjang soalnya ada 6. Saya yakin pada sulit juga. Tapi nggak apa-apa kalau ditulis mah nggak apa-apa. Wakufu aidiakum, kata Nabi, jaga tanganmu dari berbuat dolim. Nah, ini terkait prolog yang tadi saya sampaikan, bahwa orang yang masuk neraka itu ternyata bukan orang yang nggak punya amal, banyak amalnya, tapi kezaliman yang dibuatnya itu yang membuat amalnya tidak bermakna, tidak memberikan manfaat, yang ada justru memberikan madharat. Maka hati-hati Pak, apalagi yang sudah sepuh, udahlah jaga lisan kita, jaga tangan kita, terutama kepada ahlinya, kepada keluarganya. Karena kata Nabi SAW, ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya, kepada istrinya. Jangan sampai ke orang lain mau sopannya luar biasa, giliran ke istri kita yang berjuang bersama, kita tidak menghormatinya, kita tidak menyayanginya. Udahlah, itu saja Pak. Jadi yang pertama apa? Usduku idza hadastum. Yang kedua, wa'fu idza wa'adtum. Yang ketiga, ingat si adul, wa'adul amanata idza tumingtum. Yang keempat, wahfadzu furujakum. Yang kelima, wa guddu absarakum, dan yang terakhir wa kufu aidiakum. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.